Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nining Aminatus Sa'adah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait efektivitas dan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online guna memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu konsep dasar peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan peserta didik pada abad 21. Kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua collaboration atau kolaborasi, yang ketiga communication atau komunikasi, dan yang keempat creativity atau kreativitas. Baik, yang pertama critical thinking dimaknai juga sebagai kemampuan menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit, mengoneksikan informasi satu dengan informasi yang lain, memahami interkoneksi antar sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, dan menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu communication adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Yang keempat, creativity merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik yaitu sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan, kemampuan, minat, kebutuhan, dan lain sebagainya. Tujuan adanya manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan yang menunjang proses pembelajaran agar peserta didik menjadi tertib sehingga berdampak pada tujuan pendidikan. Kesimpulannya bahwa manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan yang berkenaan dengan peserta didik baik ketika awal masuk sekolah sampai dengan lulusnya peserta didik. Selanjutnya yang keempat, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan seleksi akademis atau pendaftaran calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penerimaan peserta didik baru secara online adalah sebuah sistem pendaftaran online yang dapat diaplikasikan baik dengan koneksi internet maupun intranet di sekolah. Dengan proses ini dapat menghemat proses pembuatan formulir pendaftaran dan proses terjadinya pendaftaran calon siswa. Selanjutnya, efektivitas dan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Proses sistem penerimaan peserta didik baru sebagian besar masih berjalan secara konvensional atau sistem manual. Jadi, pihak yang akan mendaftar atau orang tua calon peserta didik harus datang langsung ke sekolah untuk mencari informasi tentang kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, maka sistem PPDB menggunakan sistem online. Maka dalam penyelenggaraannya menggunakan basis internet yang formulir pendaftarannya dan nomor peserta dapat diperoleh dari akses web atau blog sekolah. Dalam upaya mendukung peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 74 ayat 1 dan 2 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar atau menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel. Maka Pustekkom Kemendiknas melalui DIPA tahun 2009 menyediakan aplikasi sistem penerimaan siswa baru atau PSB online
2009 dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kemudian melalui DIPA 2012 dikembangkan menjadi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PBDB Online 2013-2014 yang dilengkapi modul pendaftaran jenjang SD. Seiring dengan perkembangannya kemajuan teknologi informasi, mungkin sangat membantu dengan adanya internet. Dengan internet, kita akan mudah menghadirkan layanan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, pendapat yang setuju dengan kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu karena memudahkan masyarakat. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, di mana hampir semua orang menggunakan internet, apalagi zamannya smartphone, dengan demikian, adanya PPDB online ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftar ke sekolah tanpa memantau langsung ke sekolah. Yang kedua, efisiensi pelaksanaan PPDB. Sistem PPDB online menjadi mahal jika sistem dibangun sendiri oleh sekolah atau dinas. Tetapi biaya sistem PPDB menjadi sangat terjangkau jika dinas pendidikan menggunakan jasa layanan yang telah tersedia seperti Siap Online dari Telkom Indonesia. Beberapa penyedia bahkan telah menyediakan layanan PPDB secara gratis. Yang ketiga, seleksi yang terbuka, jujur, dan adil. Karena teknologi informasi yang dibangun dengan baik dan benar dapat menjadikan proses PPDB berlangsung secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan. Kemudian, pendapat yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Yang pertama, masyarakat yang masih belum melek teknologi. Orang tua siswa yang menyampaikan kekhawatiran mereka tentang PPDB daring. Pasalnya, mereka tidak terbiasa dengan layanan online, sehingga muncul rasa was-was jika nanti anaknya gagal mendaftar sekolah. Karena menurut mereka, dibandingkan dengan PPDB daring, mendaftar secara langsung ke sekolah dinilai membantu para orang tua untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait pendaftaran. Sedangkan secara online, jika menemui kendala, tidak bisa menanyakannya langsung kepada petugas. Yang kedua, yaitu sistem yang tidak layak dalam pelaksanaan PPDB online di beberapa daerah. Terjadi kasus di mana sistem yang digunakan terganggu, seperti sambungan internet yang lambat alias lemot, situs web PPDB tidak bisa diakses, hasil penerimaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan beberapa gangguan lainnya. Dan yang terakhir, yaitu keamanan data yang belum terjamin. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena data-data dalam proses PPDB bisa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif jika jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di zaman sekarang kejahatan di internet semakin marak terjadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.